Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 5. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu Rewiring the Deal, jalan ke depan untuk rantai pasokan B2B. Oleh David Desarnes, mantan CMO, Traxpac SVP, dan GM Platform Digital dan Komersial, American Express. Thomas Edison tidak menemukan bola lampu, seperti banyak visioner sebelum dan sudahnya. Pria yang bernama mengklaim bahwa jenius adalah 1%, inspirasi dan 90% keringat. Baru saja melewati pos dalam perlombaan untuk menyelesaikan masalah dengan iterasi yang sudah ada sebelumnya. Tetapi meskipun bola lampu Edison bukan yang pertama, itu yang terbaik. Sementara model sebelumnya telah terbukti tidak sesuai untuk tujuan karena biaya, umur panjang, dan kehandalan. Ini adalah bukti kekuatan inovasi dan pengingat bahwa di balik setiap sistem yang rusak terdapat solusi yang pasti. Baiklah, selanjutnya adalah perdagangan kompleks. Sementara vendor B2C yang sudah mapan seperti Amazon dan Alibaba berada dalam posisi untuk memanfaatkan penciptaan pengalaman seperti konsumen untuk pembeli dan pemasok B2B. Rantai pasokan akan dilayani dengan lebih baik dengan membuat alur kerja pengadaan terintegrasi dan platform penjualan mereka sendiri untuk fleksibilitas, maksimum visibilitas, dan profitabilitas. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu masalah pembayaran. Jika konsumen ingin membeli satu item secara online, mereka akan menemukan harga yang relatif harga yang relatif tetap di beberapa situs web. Melakukan pemesanan dan menunggu pembelian tiba. Menyelesaikan transaksi B2B tidaklah mudah. Peraturan perpajakan ikut berperan. Harga barang dapat berubah secara dramatis dari suatu hari ke hari berikutnya, atau tunduk pada diskon volume, penawaran khusus, dan banyak lagi. Pengiriman juga menambah kerumitan lebih lanjut karena banyaknya variasi produk yang terlibat. Ada juga geografi yang perlu dipertimbangkan dengan penyebaran rantai pasokan, memperkenalkan masalah lebih lanjut seputar zona waktu, jarak pengiriman, dokumentasi, bea cukai, dan ketidakkonsistenan budaya dalam cara bisnis berharap untuk melakukan bisnis. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem yang rusak. Akar masalah pembayaran terletak pada sistem kuno yang ditawarkan sebagian besar bank untuk pengiriman uang B2B dengan sedikit pesaing, dan oleh karena itu sedikit keuntungan dengan perubahan. Bank terus memberikan solusi yang tidak mengalami banyak perubahan sejak Edison pertama kali memecahkan teka-teki bola lampu. Model perbankan ini yang tidak terstandarisasi di seluruh dunia, struktur organisasi yang terfragmentasi yang mengganggu visibilitas pelanggan, dan kolaborasi yang buruk antara bank dan lembaga keuangan hanyalah beberapa kelemahan yang membuat layanan perbankan saat ini menjadi usang dalam ekonomi kita yang semakin terhubung. Kemudian ada pembayaran secara dinamis. Hari ini inovator fintech keluar untuk menciptakan platform pembayaran yang sama dinamisnya dengan bisnis global. Startup sudah bermitra dengan perusahaan terkemuka untuk menjadikan proses pembayaran yang sangat penting sebagai bagian mulus dari pengalaman perdagangan B2B mereka. Mendasari pekerjaan mereka adalah keyakinan bahwa kolaborasi B2B yang cocok untuk pasar digital modern tidak akan mungkin dilakukan sampai rintangan terakhir dari pembayaran status dihilangkan. Materi selanjutnya adalah inovasi pembayaran dan point of sales atau POS oleh Rob Huljeff, mantan direktur penjualan Card Mobile. Langkah pertama dalam globalisasi perdagangan telah dimulai hanya dengan 4 kapal sederhana. Pada saat itu orang-orang gagah berani memahami apa yang menghubungkan dunia. Itu adalah lautan. Laut memungkinkan arus barang, perdagangan, dan informasi. Lautan adalah internet pertama. Barang-barang yang tidak terdistribusi secara merata adalah peluang yang telah dirasakan oleh para pengusaha global asli ini dan memiliki keberanian untuk bertindak. Kemudian keuntungan mereka yang tidak adil adalah pengetahuan mereka yang sulit ditemukan tentang dunia, navigasi jarak jauh, dan kemauan untuk menghadapi rintangan yang luar biasa di mana harga tertinggi adalah nyawa seseorang. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah algoritma prediktif, membangun solusi perbankan online inovatif. Dua pengamatan memotivasi bab ini. Pertama, krisis keuangan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam rasio kredit bermasalah di perbankan retail. Salah satu akar dari perkembangan ini adalah meluasnya literasi keuangan nasabah retail. Kedua, digitalisasi perbankan retail berkembang pesat dan telah menjadi faktor kunci keberhasilan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada tahun 2015, banyak panelis konferensi manajemen mengklaim
bahwa perusahaan yang sukses perlu memasang Chief Innovation Officer baik di dewan mereka atau disubordinasi langsung dengan kekuatan untuk menerobos silo perusahaan dan berbalik arah. Kemudian ada perakiraan arus kas pelanggan pribadi. Idenya sekarang adalah untuk menghasilkan perakiraan arus kas untuk rekening giro pelanggan pribadi. Perakiraan akan dibuat dengan algoritma prediktif dan akan didasarkan pada data transaksi historis yang tersedia di bank. Kemudian ada kesimpulan. Algoritma prediktif adalah bidang penelitian yang sangat menarik. Selain itu sudah ada buah rendah pertama yang menjadikan model bisnis yang solid dan dapat dibangun di sekitar mereka yang ditunjukkan oleh contoh arus kas pelanggan pribadi. Baik, sekian. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Big Data adalah landasan sistem kepatuhan regulasi. Banyak lembaga keuangan telah mengadaptasi sistem informasi mereka yang ada untuk mematuhi peraturan pasca krisis. Sayangnya keterbatasan teknologi, warisan mereka telah terbukti dramatis dan mereka telah gagal memenuhi harapan regulator bahwa volume besar data yang dipegang oleh bank selama beberapa tahun ini. Bab ini menunjukkan bagaimana teknologi data besar dapat membuat sistem informasi risiko dan kepatuhan lebih mudah diimplementasikan. Karena teknologi data besar yang telah berkembang secara progresif dari permulaannya di sektor web, ia telah diadaptasi untuk mendukung kebutuhan dan tantangan unik di industri keuangan. Sejak awal 2010-an, istilah data besar telah umum digunakan untuk menggambarkan teknologi generasi baru dan pendekatan baru untuk manajemen data. Teknologi ini diciptakan oleh pemain utama industri web, karena teknologi tradisional tidak mampu beradaptasi dengan jumlah pengguna tidak dapat diprediksi, volume data yang tumbuh cepat, dan kebutuhan pemrosesan yang meningkat. Mungkinkah internet big data langsung diterapkan ke bank? Kemajuannya lambat dan memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan siapapun karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, arsitektur data besar adalah perubahan paradigma yang drastis. Implementasi membutuhkan pengetahuan baru. Kasus penggunaan internet sebagian besar berbeda dari kasus penggunaan perusahaan. Yang ketiga itu tingkat kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan oleh dunia internet lebih rendah dibandingkan industri lain, khususnya industri perbankan. Materi selanjutnya itu solusi fintech dalam optimasi kontrak kompleks. Dalam dunia yang semakin terregulasi dan kompetitif, lembaga keuangan wajib memahami sepenuhnya kontrak kompleks yang berlaku dengan klien mereka. Regulator secara global dikejutkan oleh keadaan ini. Mereka memperlakukan banyak persyaratan pada perusahaan keuangan untuk memiliki manajemen yang lebih baik data kontrak hukum mereka. Tentu saja, tuntutan peraturan ini tidak masuk akal. Kontrak hukum merupakan perwujudan dari bagaimana instrumen keuangan memanifestasikan dirinya melalui berbagai syarat, ketentuan, dan kewajiban kontraktual yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam kontrak keuangan. Kegembiraan data besar adalah tentang melihat dan memahami hubungan dalam data yang tidak terstruktur dan terstruktur, yang hingga saat ini kami kesulitan untuk memahaminya. Data besar beroperasi melalui kumpulan data dan kekacauan yang komprehensif daripada data kecil dan akurasi. Pendekatan fintech adalah penerapan model komputasi baru, menerapkan kemampuan interpretif yang belajar dari data dan panduan manusia, beradaptasi dari waktu ke waktu saat pengetahuan baru diperoleh. Materi selanjutnya yaitu biometrik perilaku era keamanan baru. Biometrik perilaku adalah teknologi yang kurang dikenal, sering diabaikan dalam berita utama yang melampaui biometrik statis yang berfokus pada atribut fisik seperti pemindaian sidik jari atau iris mata. Untuk lebih berfokus pada perilaku pengguna, ini mempertimbangkan detail akun seperti cara seseorang berinteraksi pada perangkat, kekuatan yang mereka gunakan untuk menekan tombol, sudut mereka gunakan untuk menggeser layar sentuh, atau ritme mengetik. Yang kedua itu keamanan dan kegunaan. Biometrik perilaku membantu menjadikan autentikasi sebagai bagian dari pengalaman end-to-end, yaitu produk sampingan alami dari apapun yang dicoba yang ingin dicapai pengguna, daripada menyebutnya sebagai langkah spesifik. Pengguna akan menerima autentikasi yang lebih kuat jika tidak sulit untuk digunakan pada perangkat seluler. Yang ketiga adalah pragmatisme dan persepsi. Percakapan tentang kegunaan dan dengan tepat kembali ke kebutuhan akan keamanan pragmatis. Pengguna harus dihadapkan pada penghalang keamanan yang sesuai
dengan tingkat risiko yang melekat apapun yang mereka coba lakukan. Faktor lain yang menarik untuk diingat adalah pentingnya penggunaan persepsi keamanan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis teks sangat cepat dalam strategi perdagangan. Perdagangan segera memulai menjual, volume meroket, dan harga turun. Hal ini mengakibatkan penghentian perdagangan hanya untuk diikuti oleh anjloknya harga saham. Jutaan nilai pemegang saham hancur dalam hitungan menit seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Contoh ini menunjukkan dampak berita yang mengenaskan terhadap harga saham secara langsung dan drastis, dan media sosial bisa menjadi lebih relevan jika menyangkut kesegaran dampaknya. Perusahaan yang terdaftar diharuskan untuk mempublikasikan hasil keuangan mereka setiap 3 bulan. Angka-angka ini memberi gambaran kepada investor dan pelanggan tentang kinerja perusahaan. Kalender bisnis mengalokasikan tanggal publikasi sehingga diketahui sebelumnya. Namun, perusahaan terikat untuk mempublikasikan setiap peristiwa yang mempengaruhi harga saham mereka pada waktu tertentu melalui RIS atau Regulatory Information Service, sebelum informasi tersebut dipublikasikan di tempat lain. Sekilas, hasil baik atau buruk ekspektasi dan harga saham memiliki korelasi yang jelas, sehingga dampaknya dapat dengan mudah dijelaskan, namun terkadang ekspektasi tidak terlalu jauh, atau kerugian telah diantisipasi sehingga struktur harga tidak selalu dapat ditentukan secara langsung. Pasar jauh lebih kompleks daripada yang diasumsikan pada pandangan pertama, dan volatilitas memberikan risiko dan peluang. Baik, materi selanjutnya tentang dampak waktu nyata. Berisi tentang analisis dan laporan, pandangan dan skenario bagaimana jika bukan angka konkret. Ini berkontribusi besar pada suasana pasar. Sikap keseluruhan terhadap perusahaan, negara, dan cabang. Sangat penting untuk menyatakan bahwa tidak setiap berita memiliki potensi untuk mengubah pasar, tapi cerita seperti itu memang ada dan menyimpan potensi yang sangat besar, dan kemudian hanya dalam hitungan detik sampai pasar bereaksi. Peringatan laba yang melesat atau melebihi target dapat berdampak langsung dan keras pada harga saham. Materi selanjutnya tentang dasar-dasar analisis teks otomatis. Sangat mengekstraksi informasi dari teks tertentu. Banyak masalah muncul menemukan kata, kalimat, angka, intensitas, bernama, konsep, dan ide sambil menjaga konteks, baik secara sistematik maupun tata bahasa, adalah topik utama dalam linguistik. Namun, semua pendekatan ini jauh dari layak dieksekusi secara real time. Saat menganalisis teks keuangan, perspektif keuangan dan ekonomi memerlukan analisis terfokus yang dapat dijalankan dalam milidetik. Oleh karena itu, perangkat lunak apapun yang diharapkan dapat mendukung trader harus meningkatkan analisis dan mengurangi waktu eksekusi. Baik, selanjutnya identifikasi intensitas, susunan kata, dan indikator. Pertama, entitas dan konsep bernama seperti negara, perusahaan, dan orang seperti CEO dan pemilik politik perlu dikategorikan. Kedua, identifikasi nomor harus tetap dan sebagai format dan representasi angka yang berbeda sangat penting. Otomatis apapun harus dapat menangani format alfanumerik yang berbeda dan menerjemahkannya ke dalam nilai konkret. Dalam konteks keuangan, hanya konsep yang diminati trader yang perlu ditemukan untuk menghindari luapan informasi. Aplikasi yang benar-benar mendukung trader harus menawarkan kemungkinan untuk memilih konsep yang menarik dan memungkinkan mereka untuk mengonfigurasi apa yang ingin mereka tanggapi. Konfigurasi, seleksi, dan minat serta pengalaman pribadi sangat penting. Materi selanjutnya tentang peristiwa dan keputusan investasi.
Identifikasi peringkat analisis dalam teks seperti Credit Suisse mengangkat Daimler dari hold menjadi buy dapat dilakukan dengan analisis otomatis. Credit Suisse adalah lembaga pemeringkat, Daimler adalah perusahaan yang diperingkat, dan acara pemeringkatan diangkat dari M hold to buy, menunjukkan perkembangan yang positif. Menggunakan ini di sektor investasi swasta di mana tidak ada umpan data struktural yang tersedia bisa jadi menarik. Selanjutnya yaitu sentimen dan penambangan opini. Berita emosional atau polarisasi liputan media sosial dapat berdampak besar pada persepsi perusahaan atau aset, baik secara positif maupun negatif. Perspektif emosional ini, keberanian dari suasana pasar, sering diekspresikan dalam analisis laporan pasar dan semakin meningkat di saluran media sosial. Evaluasi suasana pasar berbasis berita dan Twitter harus mencerminkan tweet, laporan, dan analisis terbaru. Untuk berguna, liputan media yang berulang tentang suatu topik lebih cenderung memiliki dampak daripada satu item berita, dan kredibilitas penulis atau sumber berita juga berperan. Selanjutnya yaitu aplikasi untuk analisis teks otomatis. Mengekstraksi informasi dari teks alami dan tidak terstruktur, kompilasi peristiwa yang dijelaskan, dan deteksi sentimen atau penilaian adalah kemampuan menarik yang memiliki implikasi besar untuk alur kerja. Tidak perlu membaca ribuan teks dan banyak aplikasi. Aplikasi untuk pengurangan informasi dan identifikasi adalah sebagai tumbuh menghasilkan penilaian negatif untuk yang pertama dan penilaian positif untuk yang terakhir. Penugasan khusus dari setiap penilaian ke item yang benar merupakan hal ini mendasar bagi mesin linguistik ECONOP dan sangat penting untuk analisis yang lebih lanjut. Serangkaian pendapat berbeda mengenal satu konsep dapat digabungkan, menghasilkan satu nilai tunggal untuk sebuah perusahaan dalam satu teks. Analisis teks yang bahkan lebih pendek membantu mendapatkan gambaran umum, terutama jika ada banyak informasi. Teknologi inovatif di pasar keuangan. Pandangan kritis potensi analisis teks otomatis dalam perdagangan berita sangat besar. Meskipun alur kerja harus diadaptasi dan dengan demikian menanggung risiko yang melekat. Ini adalah tantangan berikutnya yang perlu diambil dalam teknologi keuangan. Stamina diperlukan oleh perusahaan fintech mitra industri yang potensial itu penting dan alur kerja perlu diadaptasi. Selanjutnya, crowdfunding yang diatur ekosistem. Crowdfunding yang diatur adalah tempat portal online digunakan untuk menjual sekuritas saham atau instrumen utang di perusahaan kepada sekelompok investor. Regulator sekuritas mengatur crowdfunding yang diatur, dan mereka menentukan perilaku antara penerbit, perusahaan investor, dan broker dealer yang diharuskan untuk mengoperasikan portal crowdfunding yang diatur. Penting bagi semua peserta dalam ekosistem crowdfunding yang diatur untuk menilai cara kerjanya dan peran mereka dalam ekosistem tersebut. Ekosistem membutuhkan infrastruktur untuk sepenuhnya terintegrasi dan mulus, memberikan manfaat kepatuhan dan transparansi sehubungan dengan persyaratan peraturan. Kerjasama timbal balik antara semua peserta ekosistem dan membantunya menjadi efektif, efisien, dan sukses. Baiklah, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu adalah solusi vintage untuk usaha kecil. Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah penerima manfaat utama dari startup yang mengganggu. Kumpulan bakat mereka lebih dangkal dan kebutuhan mereka tidak sekompleks perusahaan besar. Jadi mereka mengandalkan keahlian outsourcing. UKM berfungsi sebagai mesin dari banyak ekonomi. Secara global bertanggung jawab atas 80% kegiatan ekonomi. Dan mereka sekarang mulai mendapatkan keuntungan dari revolusi vintage. Di Australia, UKM adalah bagian penting dari perekonomian yang membentuk 97% bisnis dan memperkerjakan 47% tenaga kerja. Melbourne
Di negara bagian Victoria di Tenggara Australia adalah pusat keuangan tradisional dan kota dengan beragam budaya, yang dimana pemerintah mendukung pengusaha melalui sejumlah inisiatif. Bumeringo adalah alat penganggaran dan manajemen arus kas. Awalnya ditujukan untuk konsumen dan pencari nafkah. Setelah meluncurkan aplikasinya, mereka menemukan bahwa sebagian besar penggunanya adalah UKM. Mola adalah platform pinjaman alternatif berbasis data untuk UKM Australia, yang dimana ia menyediakan pendanaan cepat dan sederhana berdasarkan data transaksi UKM dan profil perusahaan. Proses aplikasi online-nya dirancang agar cepat, sehingga memudahkan bisnis untuk mengakses pendanaan tanpa proses dan dokumen perbankan tradisional. Seperti banyak startup, Mola lahir dari pengalaman pribadi. Dalam hal ini, tantangannya yaitu adalah memperoleh pembiayaan untuk bisnis keluarga. Vintage memberi UKM alat yang mereka butuhkan untuk memiliki fleksibilitas pembayaran sehingga mereka dapat menerima pembayaran dan kembali bekerja. Di mana manfaat ini berkontribusi pada ekonomi yang lebih kuat dan populasi yang lebih bahagia. Baiklah, kita ke subtopik selanjutnya, yaitu adalah solusi pembayaran termasuk Apple Pay. Dalam dunia pembayaran yang berkembang secara dinamis saat ini, masalah waktu dan Apple telah melakukan pekerjaan yang fenomenal sehubungan dengan waktu peluncuran produk Apple Pay di inti gelombang tsunami vintage dan pembayaran yang akan menyapu seluruh alam semesta, yang dimana keberhasilan utama Apple Pay bergantung pada pengadopsiannya secara luas, yang dimana dunia tanpa kartu kredit dan uang tunai. Apple Pay telah menghidupkan kembali ekosistem iOS dan memberikan aliran pendapatan baru untuk Apple dan basis pengguna yang ada sebesar 800 juta. Ditambah lagi akun iTunes yang sudah berisi informasi kartu kredit yang akan memberikan kontribusi besar bagi kesuksesannya. Apple Pay muncul sebagai pengganggu yang paling inovatif di ruang vintage. Kesederhanaan penggunanya, basis pengguna iTunes saat ini, kebijakan privasi, fitur keamanan, dan jaringan keuangan komprehensif yang telah dibangun menjanjikan masa depan yang cerah bagi Apple dan beberapa perusahaan baru yang pada akhirnya akan berkembang di sekitar domain ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu adalah solusi vintage menguntungkan sektor lain. Maju cepat dalam waktu, Dutch Tulip Whip Mania yang sering dikutip pada tahun 1637 memungkinkan spekulasi harga di masa depan melalui kontrak forward dan kontrak futures. Pertama secara umum diterima menjadi pasar beras Yodoya di Osaka, Jepang sekitar tahun 1650. Kali diregulasi mengakibatkan peningkatan volatilitas harga ditambah dengan daya komputasi yang baru tersedia dari tahun 1970-an. Terbukti menjadi katalis untuk ledakan hak untuk membeli atau menjual di kontrak tanggal masa depan ataupun opsi dan kontrak forward standar dikenal sebagai kontrak berjangka. Saat ini, pasar derivatif global telah berkembang menjadi nilai nasional 700 triliun US dollar yang mencengangkan dalam 30 mata uang dan digunakan secara luas sebagai alat manajemen risiko oleh perusahaan, manajer investasi, pemerintah, perusahaan asuransi, perusahaan energi, dan komoditas serta bank. Subtopik selanjutnya yaitu adalah inovasi vintage untuk dapat dipakai. Pada November 2014, kelompok analis Morgan Stanley menulis dalam sebuah catatan, perangkat yang dapat dipakai akan jauh melampaui ekspektasi pasar dan menjadi perangkat teknologi konsumen yang paling cepat berkembang hingga saat ini, menurut pandangan kami. Dan kemudian pada tahun 2015, booming NFC yang dapat dikenakan meledak. Near Field Communication ataupun NFC adalah standar konektivitas nirkabel jarak pendek yang menggunakan industri medan magnet untuk mengaktifkan komunikasi antar perangkat saat mereka disentuh bersama atau didekatkan dalam jarak beberapa sentimeter satu sama lain. Dengan peluncuran smartwatch Apple ke pasar internasional, raksasa teknologi seperti Google, Sony, Microsoft, dan LG menempatkan cap mereka di pasar perangkat yang dapat dikenakan dan produsen brand gaya hidup atau kebugaran seperti Jawbone, Fitbit, dan Misfit menawarkan rangkaian produk yang semakin menarik. Selanjutnya ada juga wearables solusi vintage. Dengan mengaktifkan pembayaran NFC pada perangkat yang dapat dikenakan, bayangkan atau seberapa besar pasar bisa mengubah perangkat apapun dan dikenakan menjadi perangkat pembayaran alternatif. Pembayaran NFC yang dapat dikenakan adalah solusi dari vintage. Diakui saat ini masih lebih merupakan salah satu muncul daripada booming sepenuhnya.
tetapi dengan permintaan konsumen yang terus meningkat untuk kenyamanan tertinggi. Sebuah solusi yang akan segera menjadi sebesar prediksi pasar. Selanjutnya, ada juga kemungkinan tanpa batas, tetapi dalam batas tanpa kontak. Teknologi yang digunakan dalam perangkat yang dapat dikenakan menjadi semakin revolusioner dan mudah diakses. Perangkat yang dapat dikenakan berkembang menjadi item yang modis dan harga unit perangkat turun karena semakin banyak pesaing yang mencoba memenangkan konsumen. Entry terbaru dari produk anggaran seperti Xiaomi dapat segera memastikan adopsi yang luas dari pasar massal. Dunia vintage merasa semakin bersemangat seiring berkembangnya teknologi yang dapat dikenakan. Layanan keuangan sudah menghitung keuntungan yang diprediksi dan apa yang dulunya merupakan ceruk pasar sekarang tampaknya menjadi investasi tren di konsumen, usaha bisnis, dan gadget pribadi yang harus dimiliki.